udah mulai nih tensi naik nih. Terus habis itu kita sudah enak nih, enak tapi masih ada sabarnya kita. Jadi apa sih, nada sudah semakin tinggi dan kita sudah mulai misalnya menggunakan tangan untuk udah jangan deket-deket deh gitu kan. Nah terus pada satu titik kesabaran sudah habis nih guys. Nah apa yang akan kita lakukan? Selamat pagi guys, jumpa lagi dengan kami ya, MBC Muscle Bike Channel. Guys, gimana kabarnya? Semoga semua baik-baik saja ya guys ya. Dan kita semua selalu semangat ya, selalu semangat. Semangat yang positif tentunya ya, jangan semangat yang negatif. Jadi kalau kita punya semangat positif, orang-orang di sekitar kita juga kena imbas, kena resonansi dari semangat positif kita. Begitu juga kalau semangat negatif akan mempengaruhi negatif kepada orang-orang di sekitar kita, ya kan? Ya dong. Ya guys, seperti biasa pagi ini saya punya satu topik yang mungkin bisa kita bahas ya. Topiknya gini guys, ketika kesabaran sudah sampai pada batasnya, atau gimana ya, yang bahasanya enak gitu, ketika kesabaran sudah habis. Nah gitu aja, ketika kesabaran sudah habis, apa yang harus kita lakukan? Jadi gini guys, ya dengan dunia sosmed ini guys ya, kita cepat sekali mengetahui kejadiannya. Jadi kejadian dimanapun itu cepat sekali, selama itu diupload di sosmed. Dan memang yang namanya orang itu banyak sekali yang ingin apapun itu diupload di sosmed. Jadi hampir pasti ketika ada kejadian apapun kita akan cepat mengetahuinya guys. Dan bahkan apalagi kalau viral, nah sudah semua orang tahu. Nah salah satu yang sering saya lihat di sosmed guys, ada perkelahian, ada pertengkaran, ada intinya inilah konfrontasi lah ya. Entah itu personal to personal, entah beberapa masa dengan beberapa masa gitu kan. Nah relate dengan topik yang tadi guys, ketika kesabaran sudah sampai pada batasnya, apa yang harus kita lakukan? Apa mungkin kesabaran saya sudah habis, gebuk gitu kan? Atau sorry guys, tadi ada bapak yang nggak pakai sign, nggak pakai helm. Aduh ya, sorry melenceng sebentar guys, tolong jangan seperti itu guys ya. Gini, helm itu untuk melindungi kita ya. Jadi bukan untuk melindungi pengendara yang lain, bukan untuk melindungi bapak kepolisian yang menjaga jalan, untuk melindungi kita sendiri ya. Kalau seperti tadi itu tidak melindungi diri sendiri guys, artinya tidak menghargai keselamatannya, artinya tidak menghargai dirinya sendiri ya. Itu aja, singkat padat. Jadi kalau kalian menghargai diri kalian sendiri, pakai helm. Dan jangan lupa pasang chin strapnya ya. Oke, balik lagi sampai mana tadi? Nah ya sorry, gimana kalau misalnya kita diganggu orang gitu ya, atau kawan lagi ganggu kita gitu ya. Sampai ke awalnya kita diganggu, cuman kita senyum aja, mungkin karena masih dianggap bercanda. Terus akhirnya lama-lama kok ganggu terus, akhirnya terganggu nih kita. Bro, ngapain sih gitu kan? Nah, udah mulai nih tensi naik nih. Terus habis itu kita sudah enak nih, enak tapi masih ada sabarnya kita. Jadi apa sih, nada sudah semakin tinggi dan kita sudah mulai misalnya menggunakan tangan untuk udah jangan deket-deket deh gitu kan. Nah terus pada satu titik kesabaran sudah habis nih guys. Nah apa yang akan kita lakukan? Kita akan menyerang secara verbal mungkin ya, atau mungkin langsung gebuk ya. Nah gimana guys? Ada yang mau kasih pendapat dulu mungkin, kasih di komen biasanya seperti apa. Kalau aku kayak gini bro gitu kan.
Ya, ini tips saja guys ya, tips saja. Jadi apapun itu guys, selama kalau menurut saya ya, kalau saya ya, selama dia belum main tangan, saya nggak akan melakukan bales lah, dalam bahasa simpelnya bales, terutama dengan tangan ya, fisik lah ya, enggak. Kalau saya sudah sampai di batas kesabaran saya, biasanya yang saya lakukan, saya menjauh guys, saya menjauh ya. Apalagi kalau misalnya itu kawan kita. Nah itu kalau kawan kita, ingat guys, proses untuk menjadi kawan, apalagi sahabat, itu butuh waktu bertahun-tahun. Yang membuat kita rekat menjadi kawan, menjadi sahabat, itu butuh waktu bertahun-tahun ya. Jadi batas kesabaran kita harus lebih panjang ya kalau dengan kawan kita. Nah kalau saya biasanya guys, kalau saya menjauh. Saya menjauh dulu dari sumber yang membuat saya kehabisan kesabaran ya. Dan biasanya itu berhasil guys, maksudnya banyak berhasilnya lah daripada enggaknya. Karena apa? Kita sudah menjauhi gitu kan. Mungkin yang lagi rese itu juga nyari orang lain kali untuk diganggu gitu kan. Nah itu penting sekali guys. Itu tips yang sangat sederhana, tapi menurut saya sangat ampuh ya. Jadi cukup jauhi ya. Setelah kita jauhi, semoga gangguan itu bisa dinetralisir, gangguan itu bisa dihilangkan ya. Nah bagaimana kalau kita masih diganggu lagi nanti? Kita menjauh lagi. Karena memang kadang misalnya kita menjauh, hari ini diganggu, kita menjauh, sudah zero gangguannya. Nanti ketemu lagi, ganggu lagi dia gitu kan ya. Nah kalau nanti ketemu lagi masih diganggu lagi, ya coba lah guys, kita menjauh lagi. Nah tapi kalau sudah menjauh diganggu, memang ada masalah, itu terserah kalian sih. Kalau menurut saya terserah kalian. Jadi tips saya untuk menjauh itu hanya sekedar untuk kita mencoba, untuk supaya siapa tahu memang misalnya nih ya, kawan yang ganggu atau orang yang ganggu ini memang lagi suntuk. Memang dia sebenarnya orang baik, tapi saat itu dia suntuk dan dia tidak bisa mengendalikan emosinya, sehingga dia ganggu orang gitu. Mana tahu besok lagi ketemu dia sudah normal, sudah ini, mungkin dia malah ngerasa bersalah, bro, sorry gua kemarin ada masalah ini. Nah hanya dengan menjauh guys, kita menghindarkan konfrontasi yang tidak perlu. Tapi kalau memang begitu lagi emang ada masalah dengan orangnya, ya itu tergantung pilihan kalian guys. Mau lawan, karena kita punya hak ya, kita punya hak. Kita dilahirkan di dunia bukan untuk dibully sama dia gitu kan. Kita punya independensi, kita punya kebebasan. Ngapain lu ganggu gua gitu kan. Tapi tetap guys, tetap ketika kamu membalas, jangan sampai akan menimbulkan kerugian buat kamu ya. Ingat, di sosmed sudah sering terpublikasikan, misalnya nih ya. Jadi ada orang di motornya mau dirampok, pemilik motor melawan, akhirnya rampoknya mati, malah ditahan ini yang punya motor, kan lucu ya. Jadi tetap ketika kita sudah berusaha yang terbaik untuk menjauh, tapi ternyata masih lagi dan lagi, kita bisa, menurut saya kita bisa membalas lah, menunjukkan bahwa kita punya sikap gitu ya, kita punya prinsip ya. Tapi tetap ketika membalas, jangan sampai menimbulkan efek negatif ke kita nanti lah ya. Secukupnya saja supaya dia paham. Nah istilahnya kalau sekarang salah satu yang kita juga sering dengar, kita kasih paham. Nah itu, kita kasih paham, itu penting sekali guys. Oke guys, mungkin kawan-kawan punya cara yang berbeda ya untuk menghadapi gangguan-gangguan kepada kita. Ayo mungkin bisa disaring-saring di komen ya, supaya kita bisa belajar sama-sama ya. Karena memang channel kita ini memang saya buat untuk sharing, untuk supaya kita bertumbuh lah guys ya. Kita berpikir positif, kita sharing-sharing pengalaman positif ya. Jadi nanti kita ibaratnya kita berselancar di dunia maya itu bukan cuma seneng memanjakan mata saja gitu ya, seperti yang kalau kita lihat terutama di Instagram itu kan sesuatu yang memanjakan mata. Nah, kalau kita ini di YouTube atau di Instagram
kita di Muscle Bike Channel itu insya Allah isinya sesuatu yang saya harap bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lah ya, sesuatu yang membangun personality kita ya. Oke guys, sampai di situ saja perjumpaan kita hari ini. Ingat, sabar itu sebuah sikap mental yang sangat istimewa, dan bahkan di dalam kepercayaan saya Islam Muslim, sabar itu adalah sesuatu yang diberikan pahalanya tanpa batas. Setahu saya seperti itu, kalau nggak salah ada hadisnya kalau nggak salah ya. Jadi tetap ya, tapi kita manusia guys ya, tetap kadang masih habis lah kesabaran itu ya. Tapi dengan tadi kita menjauh sedikit dan kita mungkin ingat hadis itu, kita bisa memiliki kesabaran yang lebih luas lagi guys, yang lebih luas lagi ya. Oke guys, sampai di situ saja. Semoga bisa menginspirasi kita. Sampai ketemu lagi ya di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa, jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share supaya kita semua bisa semakin banyak yang terinspirasi untuk menjadi orang yang lebih baik. Oke guys, sampai jumpa lagi. See you, bye.